Adapun untuk si OP menuliskan kayak gini guys. Senang sih mereka ganti gaya, tapi menurutku semua warnanya malah bikin. Tapi menurutku rambut Carmen sama Stella masih lumayan cocok buat mereka. Hola everyone, aku Yusril and welcome to my YouTube channel. By the way, yang lagi nonton gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya guys? Apapun yang terjadi, kalian jangan menyerah ya. Ayolah semangat and fighting. Adapun dalam video kali ini kita bakal bahas tentang update K-pop news. Tapi guys, sebelum kita lanjut ke topik pembahasan, aku merekomendasiin mini snack dari GSB. Ini rekomen banget sih guys, karena dalam satu boxnya ini ya, itu ada 10 jenis snack yang berbeda-beda. Isinya apa aja? Isinya tuh ada basreng stick, terus ada kacang kedelai, jagung goreng, polong hijau, koro mix, pang-pang pedas, pang-pang manis, kacang beras, sakura, dan koro kupas pedas. Satunya udah habis ya guys, aku cemilin. Rasanya enak loh. Baru dibuka langsung habis aja gitu. Buat kalian yang mungkin tertarik untuk cobain, nanti bisa langsung mampir ke tag produk aku ya guys. Thank you so much buat yang udah check out. I really appreciate that. Dan sekarang kita akan masuk ke topik pembahasannya. Di topik pertama kita bakal bahas tentang kisah Nur Santi Indri Kurniawati bersama dengan sang mertua yang disorot oleh media Korea. Yorobun, sebelumnya ya Santi Indri yang merupakan warga negara Indonesia asal Surabaya itu viral usai menjadi juara 2 di National Singing Contest. Program ini sudah diadakan selama 45 tahun berturut-turut dan menjadi salah satu acara favorit warga Korea Selatan. Perjalanan dari Santi pun cukup panjang dengan melalui berbagai audisi dan beradu dengan seluruh peserta dari berbagai kota di sana guys. Seperti yang aku lansir dari IDN Times, Santi mengungkapkan bahwa ada sekitar 135 peserta, namun yang dipilih hanya 18 saja guys. Dan disitulah nih dirinya termasuk dari ke-18 yang dipilih dan bisa tampil di TV. Dan usai kemenangannya ya, banyak banget nih media-media yang sudah menyoroti Santi, terkhususnya media Korea nih guys. Di sini ada media Korea yaitu Daily Hankook yang menyoroti tentang bagaimana hubungan dari Santi bersama dengan mertua. Kalian pernah dengar nggak kasih ibu sepanjang masa? Dan ternyata kasih mertua juga bisa seindah itu guys. Nah ini juga nih guys yang terjadi dengan Santi bersama dengan sang mertua. By the way, untuk informasi di Korea ya, yaitu dikenal dengan nama Yuna guys, dan usianya 26 tahun. Berbicara mengenai hubungan antara Yuna dan juga sang suami, jadi sang suami yang bernama Song Jin yang berusia 34 tahun itu pergi ke Australia buat belajar masak. Dan ternyata ia menemukan tempatan hati nih guys hingga menikah dengan Santi atau Yuna. Keduanya pun kembali ke Korea bersama buah hati mereka yang masih dalam perut. Atau dalam kata lain, kala itu kondisi dari Yuna itu masih hamil. Waktu mereka sampai di Korea ya guys, orang tua dari sang suami, yakni Cho Manggil dan juga Cho Myung-e itu kaget. Terutama karena mereka itu tahu bahwa dulunya ya, putra mereka itu pengen jadi penyanyi dan terus belajar penyanyi. Dari satu tempat kursus ke tempat kursus lain. Putra mereka juga bahkan pernah berganti cita-cita jadi polisi guys, dan menyiapkan diri untuk mengikuti ujian. Tapi melihat sang putra sekarang sudah berubah menjadi sosok ayah yang rajin dan bertanggung jawab mengelola bisnis PC Bank atau kayak warnet, orang tuanya pun menerima mereka dengan tangan terbuka. Hidup di negeri orang tentu jelas gak mudah ya guys. Saat lagi berusaha untuk beradaptasi ya, Santi atau Yuna itu harus menghadapi kenyataan pahit, di mana sang ibunda di Indonesia dikabarkan meninggal dunia. Sedihnya lagi, waktu itu Yuna gak bisa pulang karena lagi hamil. Di masa yang terpuruk itu, Yuna menemukan pelipur lara lewat musik trot. Dia mulai sering nyanyi, sampai-sampai tetangga dan kenalan mertuanya menjuluki dia Ayu dari Yanggu, karena suaranya yang merdu banget guys. Nah gara-gara itulah dia juga nekat ikut kompetisi bergengsi KBS National Singing Contest. Hasilnya keren banget, dia sukses nih sampai ke babak final. Suaminya pun sekarang beralih profesi jadi manajer daerah panas yang super supportive banget buat dia. Mulai dari urusan les vokal sampai bikin alat sorak buat dukung istrinya. Yang paling menyentuh hati dari kisah ini adalah tentang bagaimana hubungan Santi bersama dengan sang ibu mertua, yakni Ju Myung-e. Jadi saat kita lanjut lagi ya guys, ceritanya tadi agak kepotong gitu. Jadi ketika Santi kehilangan sang ibunda, sang mertua memeluknya dengan erat nih guys dan bilang, mulai sekarang kamu adalah putriku dan aku adalah ibu kandungmu.
Dan itu bukan sekedar omdo doang guys, namun benar-benar ditepati. Hal itu juga sudah ditunjukkan oleh sang mertua dalam berbagai hal. Contoh simpelnya, sang mertua itu tahu kalau Indri berasal dari negara tropis. Nah di saat musim salju ya, sang ibu mertua itu kayak merajutkan sweater buat Yuna supaya nanti Yuna aka Santi nggak kedinginan. Bahkan kalian tahu nggak, kostum-kostum dari Santi yang super duper kece itu juga ternyata disiapkan oleh sang mertua. Kedekatan mereka juga makin terlihat di saat perayaan ulang tahun pernikahan mertuanya yang ke-39. Santi dan sang suami memberikan plakat penghargaan dan uang saku sebagai tanda terima kasih. Tapi yang paling bikin ibunda mertuanya nangis sesenggukan adalah sebuah surat tulisan tangan dari Santi. Meskipun tulisan Koreanya mungkin masih agak kaku, tapi ketulusan hati Santi sampai banget ke hati sang ibunda guys. Kisah mereka ini pun lantas membuktikan kalau kasih sayang itu nggak kenal batas negara atau bahasa. Dari yang dingin, kehangatan cinta keluarga ini berhasil bikin siapapun yang dengar ceritanya pasti ikutan terharu juga. Wow, so sweet banget. Anyway, Mimin juga mengucapkan congratulations ya untuk Santi, so proud of you. Next, kita akan masuk ke informasi yang berikutnya. Kita bakal bahas tentang netizen Korea yang mengomentari gaya rambut terbaru dari member-member Heart to Hearts. Jadi guys, baru-baru ini member Heart to Hearts itu sukses bikin geger Bandara Incheon di saat mau terbang ke Shanghai buat acara fansign. Bukan hanya gaya baju mereka doang yang keren, tapi member-membernya juga tampil berbeda dengan rambut baru mereka yang bener-bener fresh. Penampilan baru ini pun langsung guys jadi bahan omongan hangat di media sosial. Banyak yang curiga kalau perubahan gaya yang drastis ini adalah kode keras buat comeback mereka di bulan Februari nanti. Di sini ada beberapa member yang transformasi hairstyle-nya itu paling banyak disorot nih guys. Yang pertama adalah Stella sama Yuha. Nah mereka itu memang kelihatan paling mencolok dengan warna strawberry blonde yang cerah banget. Yang mana vibes-nya itu langsung berubah jadi makin ikonik banget sih. Terus Jiwoo sendiri tampil berani dengan potongan rambut bob warna merah tua atau deep red yang membuatnya itu kelihatan edgy banget. Sementara untuk Carmen itu memilih warna coklat tua yang bikin tampilannya makin elegan dan juga berkelas. Dan begitu foto-foto mereka tersebar ya guys, netizen Korea itu langsung ramai memberikan pujian. Banyak yang gak sabar nunggu konsep comeback mereka nanti. Kurang lebih komentar-komentar dari netcore seperti yang aku lihat dari All K-pop seperti ini. Rambut Stella beneran juara sih. Gila sih, visual mereka semua luar biasa banget. Fix mereka ini cantik banget sih aslinya. Stella sama Carmen perpaduan maut. Yeon kayak boneka hidup ya. Stella sama Yuha bener-bener cantik. Sementara itu, di komunitas online Ethertalk, seorang netizen itu mengunggah foto-foto member di saat di bandara dengan gaya rambut baru mereka. Namun, postingan tersebut memicu perdebatan soal kecocokan warna rambut dengan warna kulit para member. Dalam postingannya, OP mengaku senang karena Heart to Hearts itu mencoba image baru. Tapi dia juga memberikan beberapa kritikan di sini. Adapun untuk si OP menuliskan kayak gini guys. Senang sih mereka ganti gaya, tapi menurutku semua warnanya malah bikin warna kulit mereka kelihatan tanda kutip mati. Mereka kan mau comeback ya bulan Februari. Harusnya bisa lebih diperhatikan lagi pemilihannya atau disesuaikan dengan tone kulit mereka. Tapi menurutku rambut Carmen sama Stella masih lumayan cocok buat mereka. Oh ya, karena kemarin kan mereka juga bawain atau ngecover Dirty Work ya. Apa mungkin kali ini konsepnya bakal yang kuat atau garang? Well, kesimpulannya adalah meskipun ada perdebatan soal skin tone dan kecocokan warna rambut, satu hal yang pastinya adalah antisipasi buat comeback Heart to Hearts di depan makin tinggi. Dimana ada yang mendebak kalau perubahan drastis ini mungkin menandakan mereka bakal keluar dari zona nyaman dan mencoba konsep yang lebih bold. Kalau menurut kalian sendiri gimana nih guys? And gaya rambut siapa yang paling sukses bikin kalian pangling? Antar komen ya di kolom komentar. By the way, buat teman-teman di sini yang mungkin sering insecure dikarenakan kulitnya kusam atau bahkan ada yang ngata-ngatain dekil, guys, it's time buat kalian untuk glow up. Dan aku punya rekomendasi nih guys, produk-produk yang aku pakai. Pertama, ini tuh adalah exfoliating toner dari Autumn Pure Nature. Kandungan glikolik asidnya itu 7% guys. Nah, ini tuh dapat membantu untuk mencerahkan kulit, menyamarkan noda hitam, dan menghindari kulit kusam. Cara pakainya mudah banget, tinggal kalian sediain kapas, habis itu kalian aplikasikan ke kulit kalian, dan pakainya itu di malam hari, dan nggak boleh lebih dari
sekali per hari pakainya ya guys. Dan setelah kalian pakai ini, kalian tuh wajib pakai yang namanya pelembab. Ingat pelembab, jangan yang ada bahan aktifnya guys. Dan aku punya rekomendasi sih, ini juga harganya terjangkau banget, kurang lebih 5.000 atau 6.000an kemarin aku beli. Ini dari brand Viva, yang mana dia itu mengandung bahan pelembab yang dapat membantu untuk melembabkan kulit kita guys. Ini tuh juga wangi banget guys. Yang aku beli ini yang ukurannya 100 ml ya. Dan karena keesokan harinya aku kan beraktivitas ya guys di luar ruangan nih, jadi aku perlu proteksi. Untuk memproteksi kulit aku dari sinar UVA dan juga UVB, pakai sunblock. Dan salah satu rekomendasi sunblock yang mungkin bisa banget kalian cobain adalah sunblock dari Marina. Ini tuh punya SPF 30 PA++ guys. Dan yang the best dari produk ini adalah selain dapat membantu melindungi kulit kita dari sinar UVA dan juga UVB, ini juga dapat membantu mencerahkan guys. Nah, buat kalian yang mungkin tertarik juga untuk cobain, monggo bisa banget nanti langsung cek tab produk aku ya guys. Nanti kalian klik linknya, produk-produk yang kalian mau, nanti kalian bakal dibawa ke Shopee dan check outnya juga di Shopee. Thank you so much buat teman-teman yang udah check out, I really appreciate that. Anyway, aku rasa cukup sekian untuk hari ini, dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan informasi terbarunya. Aku Yusril pamit, dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan maybe ada misinformation, mohon koreksi. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone and have a nice day.